Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya, kali saya akan memberikan eh, penjelasan tentang ruqyah atau menghilangkan santet, gangguan sihir ataupun guna-guna pada seseorang. Banyak pertanyaan yang inbox ataupun lewat WA ataupun langsung disampaikan kepada saya. Teman, saudara ataupun klien ataupun tamu tanya, Kang, apa Gus, dalam ruqyah penyembuhan itu apa seseorang itu harus kesurupan, apa harus teriak-teriak, apa harus muntah-muntah, ya banyak pertanyaan tentang itu karena banyak di konten-konten YouTube banyak berterbaran seperti kesurupan, apa dadi trance apa trancia itu. Nah, itu masuk bawah alam sadar. Sedang kita jelaskan yaitu tentang ruqyah. Misalnya ada 100 orang yang diruqyah. Jadi duduk jejer-jejer apa duduk jarak 1 meter atau setengah meter itu duduk ataupun duduk di kursi bisa. Kemudian diruqyah yaitu mendengarkan ayat-ayat atau doa ataupun mantra yang dibacakan oleh sang peruqyah. Apakah semuanya akan reaksi seperti kesurupan, teriak-teriak, nangis ya, itu tidak. Itu hanya orang-orang yang tertentu yang mengalami hal tersebut. Misalnya 100, mungkin ya 3 lah, mungkin 5 itu yang mengalami tingkah pola yang aneh. Seperti apa? Yaitu seperti teriak kesurupan, main silat, langsung pingsan, muta-muta, pada mukok-mukok. Jadi tidak semua orang yang diruqyah itu mengalami kesurupan ataupun gangguan yang gerakan yang aneh-aneh. Jadi perbandingannya itu orang 100 itu bisa kesurupan itu ataupun hal yang aneh itu ya 5, 3 ataupun sama sekali juga tidak ada juga bisa. Ataupun mengalami banyak juga ada, misalnya ada 15 atau 10 itu bisa. Itu tadi. Kemudian orang yang mengalami hal-hal aneh tersebut didatangi oleh ibaratnya itu anak buahnya si kru peruqyah atau si peruqyah. Kemudian disendirikan. Nah, disendirikan baru itulah di video. Nah, video dalam penanganan untuk penyembuhan. Karena dalam film ya aneh-aneh lah itulah. Nah, yang inilah itu ya percakapan apa itu. Jadi seperti elok di film, seperti seru. Nah, itu namanya juga difilmkan. Kemudian juga tergantung dari si peruqyah, seneng guyon atau seneng serius, lain-lain juga dalam penanganan seseorang. Jadi itu tadi orang yang diruqyah tidak semua itu mengalami kesurupan ataupun hal-hal yang aneh. Seperti orang kena gangguan sihir atau kena santet, waktu diruqyah kok tidak ada reaksi. Memang ada begitu. Tapi setelah diambil energi negatifnya, orang yang diruqyah tadi bisa merasakan badannya enak, tenang, enteng, pikiran seperti plong. Nah, itu. Jadi itu rasanya begitu. Kalau Kang, saya pernah diruqyah tapi kok nggak terasa apa-apa, yo nggak tenang. Berarti ruqyah-ruqyahan itu ya mungkin kaleng-kaleng sarden lah itulah istilahnya. Jadi sekarang kan banyak itu ada ruqyah apa yang mengatasnamakan agama, berbaju-baju agomo,
itu mudah dipercaya. Coba orang baju jelek, celana pendek mendoakan atau menyembuhkan, padahal dia mempunyai daya linui yang ampuh, ya nggak dipercaya sama orang. Padahal dia mempunyai kekuatan daya linui yang ampuh, ibaratnya orang itu dekat, lebih mempunyai kedekatan dengan yang maha kuasa. Karena orang lebih banyak melihat sosok pakaian, kemudian ceramah-ceramah, mengedepankan, karena itu yang lebih dipercaya sama orang-orang zaman sekarang. Lebih mudah mengelabui atau mudah untuk mencari nafkah dengan jalan untuk memakai ayat-ayat ataupun berpakaian ala kayak kiai maupun tokoh agama. Jadi lebih percaya begitu. Jadi orang yang diruqyah itu tidak semuanya mengalami kesurupan atau hal-hal yang aneh. Jadi supaya dulur-dulur supaya tahu, supaya mengetahui, memahami. Kemudian pertanyaan, orang-orang yang diruqyah itu orang yang bagaimana? Apa semua orang diruqyah? Ya enggak lah. Kita kembali ke individu kita sendiri. Bila kita tidak mengalami suatu hal-hal yang aneh, tidak mudah emosi, kemudian sering dikuasai hawa nafsu, angkara murka, atau di tubuh itu mengalami suatu hal yang aneh, ada sesuatu yang aneh itu, kemudian ada yang sakit, itu misalnya habis maghrib sakit sekali itu, kemudian melewati hari maghrib, setelah isya sembuh. Nah, itu perlu dicek apakah ada sesuatu yang aneh, atau apakah ada gangguan sihir, guna-guna atau santet kiriman dari seseorang. Kemudian orang yang diruqyah itu tadi orang yang mempunyai keluhan yang aneh-aneh. Misalnya itu diperiksa, didiagnosis sama dokter, sudah di lab, tetapi penyakitnya itu tidak terdeteksi. Hanya dokter juga aneh, menyimpulkan juga aneh-aneh, menyimpulkan gitu. Normal, kok mengalami sakit begini, badannya tekanan, kemudian darahnya normal semua, kok mengalami gangguan begini, di ronsen ini, dicek ini, di lab ini, tapi kok nihil lah. Jadi biasanya menyarankan ke orang pinter lah, gitu. Orang mengerti, supaya dicek, keluarganya disarankan dulu apa ada gangguan, itu menurut pengalaman. Nah, itu orang-orang yang perlu dicek itu ada gangguan gaib atau tidak, ya. Orang-orang yang mengalami gangguan gaib itu ya macam-macam, tergantung dari kepekaan seseorang, kelemahan batin seseorang, dari pikiran seseorang. Tapi kebanyakan orang itu masalah datangnya dari pikiran, dari perilaku, ya. Jadi saya tarik kesimpulan itu tidak semua orang diruqyah itu mengalami kesurupan, menunjukkan tingkah yang aneh-aneh, ya. Di YouTube kok begitu. Nah, itu yang dipilih, berarti tamunya banyak, misalnya tamunya ada banyak. Kalau orang mempunyai orang yang peka atau gangguan yang sihir, gangguan apa, soal gaib, itu kalau masuk rumah ruqyah itu nggak tenang.
langsung biasanya muntap lah, mengeluarkan kata-kata emosi. Nah, itu sudah terlihat gelagat yang aneh. Nah, itu disendirikan, itu kuncinya di situ. Nanti ditangani khusus, dibentak saja langsung dia kesurupan. Nah, itulah makan di film, diabadikan dalam bentuk film. Jadi kontennya terlihat, wah dia ahli penyembuhan. Ya, sebenarnya banyak orang-orang yang mempunyai daya penyembuhan itu banyak, tapi yang nipu juga banyak kan, itu juga banyak. Ada yang disembuhkan, dicucuk lah apa ini, keluar paku apa itu ya. Itu banyak, yang penipuan banyak sekali. Tapi ilmu itu juga ada, tapi juga jarang yang mempunyai ilmu tersebut. Jadi berhati-hatilah dalam mendatangi tempat ruqyah. Ya. Jadi pernah saya ingatkan, tidak semua orang itu bisa meruqyah. Tidak semua orang bisa meruqyah. Kok bisa begitu? Karena ruqyah ini orang yang belajar atau mempunyai daya lindungi tanpa belajar juga ada, karena mendapatkan berkah karunia dari Allah, dari Sang Maha Penguasa. Tinggal dilatih, pemahaman, pengalaman itu yang akan melatih. Kemudian juga ada yang lewat tirakat, puasa, wirid, ataupun membacakan suatu amal-amal. Tapi orang ruqyah itu mempunyai ilmu. Itu tadi seperti konten yang dulu yang katakan itu, orang kesurupan dibacakan Al-Fatihah sama saudaranya, ya tidak ada reaksi, malah teriak-teriak. Enggak ada efeknya. Tetapi seorang peruqyah membacakan Al-Fatihah, kepanasan, teriak-teriak, dan bisa sembuh. Itu bedanya kan. Itu kita bicara fakta. Gitu. Makanya sampai kan bisa misalnya baca Al-Baqarah ayat kursi. Kenapa saudara sampean bawa ke tempat peruqyah? Nah, karena dia tidak mempunyai ilmu peruqyah. Ibaratnya begitu, itu ditarik dari kesimpulan. Ya, jadi itu. Hasilnya apa orang itu setelah diruqyah? Kalau hal yang benar ya, yang benar ini sembuh dari ruqyah itu enak, batinnya tenang, jiwanya itu tenang, adem ayem. Kemudian mau emosi, mau marah itu nggak suka. Mau marah itu ada remnya, karena ada ketenangan jiwanya. Badannya ringan, enteng, pikirannya itu plong, padang. Nah, itu ciri-ciri orang yang berhasil dalam diruqyah. Kemudian badannya itu enak terus, berkesinambungan terus, berhari-hari ya tetap enak gitu. Itu hasil dari ruqyah ya. Jadi cukup sekian konten yang saya berikan masalah tentang ruqyah. Apakah semua yang diruqyah orang itu kesurupan atau menunjukkan hal-hal aneh ya. Tapi sudah saya sampaikan tadi di depan, jadi tidak semua orang diruqyah itu kesurupan ataupun muta-muta ataupun apa ya. Semua itu kita belajar dan belajar ya. Dan mohon maaf bila kata-kata ada saya yang menyinggung, nggak ngenai, berarti menyinggung seseorang yang suka tipu-tipu masyarakat ataupun klien atau tamu, saya mohon minta maaf. Karena saya memberikan keterangan ini supaya orang itu tidak mempunyai pikiran yang ambiar,
supaya mempunyai pengertian. Oh begini ya orang diruqyah itu. Ya, saya belajar ini berdasarkan pengalaman, bukan opo jari. Nah Kang, banyak Kang orang yang sampai ruqyah banyak sembuh. Insya Allah banyak yang sembuh. Ada yang kanker, ada yang jantung, gangguan santet, guna-guna, ditemplei goib dari hasil perbuatan buruk. Nah, ini yang susah yang diambil ya. Itu banyak sekali yang sembuh. Insya Allah banyak yang sembuh. Bukan pamer, tapi saya tidak mau memberikan suatu testimoni. Tak film ini, tonggon lo tau ditambah nang kono lho ngene ya. Itu saya menjaga privasi seseorang. Itu ya. Itu ibaratnya itu kurang sopan lah. Nah, begitu. Tapi ya kalau orangnya mau ya enggak apa-apa. Kalau dapat izin. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.